berinstansi di SD Negeri 04 Pesantren, di mana di SD Negeri 04 Pesantren mempunyai visi yaitu terwujudnya siswa yang bertakwa, berbudi luhur, disiplin, mandiri, serta berprestasi dengan dijiwai nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Adapun pemaparan yang telah akan saya sampaikan selama mengikuti orientasi dari mulai tanggal 6 hingga tanggal 13 kemarin, dan untuk hari ini alhamdulillah 14 Maret 2023 saya diberikan kesempatan untuk memaparkan rencana P3K di Bangka yang meliputi dasar hukum, rencana kerja P3K, sasaran kinerja pegawai, serta permasalahan pembelajaran kaum fiskal di SD Negeri 04 Pesantren. Adapun kegiatan ini didasarkan hukum sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Permen Pan RB Nomor 6 Tahun 2022, serta sampai dengan Peraturan KKL Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pedoman Orientasi P3K. Sementara pada Plan B atau rencana kerja P3K, di sini saya sampaikan yaitu yang pertama, menyusun rencana kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur mata pelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran, kemudian juga menganalisis hasil penilaian mata pelajaran, melaksanakan pembelajaran, perbaikan, dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian, mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru, mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan kompetensi guru, melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua atau wali peserta didik, berprestasi sebagai guru dan mengajak siswa serta guru lain berkolaborasi dan berkarya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sementara untuk sasaran kerja untuk 1 tahun ke depan, saya membuat satu ulasan ataupun satu planning di mana kita meningkatkan sikap rasa nasionalis pada peserta didik, meningkatkan sikap rasa religius peserta didik, menanamkan kesadaran cinta kebersihan, dan terwujudnya pembelajaran aktif siswa melalui aplikasi berbasis pendidikan. Yang pertama, meningkatkan sikap nasionalis pada peserta didik. Ini pasti sudah banyak diumumkan oleh Bapak Ibu guru, terutama di pelajaran mungkin PPKN dan sebagainya. Antara lain di lingkup sekolah, yaitu mengikuti upacara bendera hari Senin, juga upacara hari pahlawan ataupun hari besar nasional yang lain, serta memeriahkan lomba 17-an guna memeriahkan hari besar kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan sikap rasa religius pada peserta didik. Yang pasti dan wajib adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Dan untuk akhir ini kita dari Kecamatan Nurjami diwajibkan untuk membaca Asmaul Husna. Kemudian juga akan diterapkan yang namanya sholat berjamaah, ataupun nanti kita bisa melakukan di bulan puasa, tarawih dan sebagainya. Itu menjadikan planning ke depan untuk meningkatkan sikap rasa religius pada peserta didik. Selanjutnya, menanamkan kesadaran cinta kebersihan. Ada yang bilang kebersihan adalah cerminan dari pribadi kita. Maka dari itu, ketika kita melihat suatu tempat atau kita melihat seseorang dengan porsi kebersihan yang memadai atau lebih enak dipandang, maka penerapan ini juga wajib dilaksanakan di sekolah masing-masing. Antara lain, menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab guru beserta murid. Untuk sekolah mungkin lebih ke penjaga sekolah, dan yang pasti kebersihan pada diri sendiri murid seperti rambut, kuku dan sebagainya, ataupun pakaian yang digunakan. Dan kemudian terwujudnya pembelajaran aktif siswa melalui YouTube pendidikan. Seperti yang sudah kita
lewati bersama 2 tahun terakhir 2020 hingga 2022 awal kita mengikuti pelajaran tanpa tatap muka, maka di sini anak-anak lebih mengenal gadget yang dimana hanya digunakan untuk bermain. Dalam hal ini ketergantungan gadget tidak bisa dilepas dari kebutuhan juga, maka dari itu sebagai pendidik kita bisa menerapkan untuk melakukan atau memberikan wacana kepada anak-anak agar menggunakan aplikasi gadget sesuai dengan kebutuhan di bidang pendidikan. Yang selanjutnya, sasaran kinerja pegawai. Di samping melaksanakan tugas pokok sebagai guru, kita juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran kinerja pegawai. Dalam sasaran kinerja pegawai, guru merencanakan berbagai macam kegiatan dalam 1 tahun pembelajaran, yang antara lain adalah membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang setiap tahun akan kita lakukan, yaitu untuk memperingati Pramuka atau Hari Besar Pramuka bisa dengan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Kemudian dalam bidang kesehatan kita bisa juga melakukan yang namanya Palang Merah Indonesia atau dokter kecil. Kemudian dalam bidang olahraga bisa digunakan juga dengan ekstrakurikuler olahraga yang lain. Kemudian mengikuti pelatihan pengembangan guru yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau organisasi profesi atau organisasi lain seperti calon guru penggerak dan juga pendidik profesi guru. Kemudian kita juga diharapkan bisa mengikuti seminar kependidikan yang berkaitan dengan metodologi pembelajaran atau inovasi pembelajaran, antara lain diklat kurikulum, seminar pembelajaran dan sebagainya. Dan yang pasti melakukan kerjasama dengan orang tua untuk kemajuan peserta didik dan juga mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk pengalaman pembelajaran dan menambah pengetahuan. Kemudian selain ada tujuan, kita juga akan ada permasalahan di mana permasalahan pembelajaran harus kita selesaikan, yaitu di SD Negeri 04 Pesantren sendiri dalam proses pembelajaran ada beberapa kendala, antara lain yaitu kurangnya minat dan semangat siswa belajar secara klasikal karena peralihan pembelajaran dari daring menjadi tatap muka. Kemudian hal ini ditandai dengan banyaknya siswa yang tidak rajin berangkat sekolah karena mungkin terbiasa bangun siang selama pembelajaran non tatap muka. Kurangnya buku siswa yang tersedia di perpustakaan itu menyebabkan siswa menjadi perhatiannya teralih ke media sosial tanpa melakukan beberapa revisi di bidang pendidikan. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui YouTube atau aplikasi pendidikan lainnya hanya digunakan untuk menonton atau bermain. Ada kalanya guru di sini harus ikut serta dalam mengontrol pemakaian gadget selama berada di sekolah di luar dari orang tua. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya paparkan kepada beliau, Bapak Ibu Siti Rohatur sebagai mentor. Saya memberikan waktu buat menanggapi paparan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari pemaparan yang saudara paparkan tentang rencana kerja selama 5 tahun, ada satu pertanyaan dari saya. Bagaimana pengaruh gadget dalam perkembangan kepribadian peserta didik? Mohon penjelasan. Terima kasih pertanyaannya. Coba saya jawab. Pengaruh gadget dalam perkembangan peserta didik sangat mempengaruhi baik dari kepribadian maupun karakter pada peserta didik itu sendiri. Mereka cenderung menjadi lebih pasif, terus tidak bersosialisasi, kurang rasa peduli, dan juga menutup diri dan kurang adanya ngobrol ataupun banyak interaksi dengan orang sekitar. Adapun hal-hal semacam itu sebagai orang tua ataupun guru, kita bisa memberikan beberapa masukan ataupun beberapa hal untuk mencegah tersebut, yaitu dengan membatasi penggunaan gadget, kemudian memberikan waktu terbatas, dan yang pasti memberikan wilayah-wilayah atau beberapa tempat yang tidak dilarang menggunakan gadget tersebut. Lebih banyak
mengajak bersosialisasi, mengajak berkegiatan di luar sekolah, lebih berkreasi, membaca buku, dan yang pasti bisa menyeimbangkan waktu antara pendidikan dan juga bermain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih, bagus. Ya, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Mentor Tilok 1 SD Negeri 01 Pesantren, Ibu Siti Rohata SPSD, dan juga kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 7 Gelombang 2. Semoga kita semuanya sukses. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Satu lagi. Ya, kita tampilnya videoan kita yang terakhir. Dari